Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan memberikan tutorial gimana cara memanipulasi foto ya, khususnya untuk para editor untuk yang ingin belajar Adobe Photoshop ya. Misalkan teman-teman sedang bekerja di suatu agensi atau di tukang fotokopi atau percetakan ya, ini sangat membantu banget skill ini atau kemampuan ini bisa teman-teman ikuti atau pelajari ya. Oke, jadi gua ada, sebutlah teman gua ya, jadi namanya Bu Cindy. Dia, meminta bantuan gua untuk memindahkan anak ini ya. Jadi anak ini tuh ya, ini nggak tahu namanya siapa, dia nggak ada di foto ini. Nah, gua disuruh menaruhnya gitu di antara ini. Nah, pada awalnya, di brief ini nggak dikasih tahu ya, tadi gue udah coba dikasih, eee, letaknya ini di sebelah kiri, tapi nggak taunya maunya disembilin di tengah-tengah sini gitu. Nah, untuk hasilnya gimana? Ini hasilnya ya. Nah, ini tadi kan di sebelah kiri, cuman karena emang dia nggak bilang ya, si bus ininya nggak bilang, jadi, ya udah langsung gua taruh sebelah kiri aja gitu, karena memang ada space-nya di situ. Nah, maka dari itu ini penting banget komunikasi ya sebelumnya, biar teman-teman nggak nyampe-nyampein tenaga gitu ya. Jadi, di situlah pentingnya komunikasi ya. Oke, nah setelah itu gue pindahin di bagian sini. Nah, jadi nyempil kayak gini. Nah, oke, langsung aja gimana caranya. Teknik ini dasar banget ya, ini khususnya mungkin bisa juga yang sedang belajar Adobe Photoshop ya, yang sedang praktek, yang jurusannya multimedia. Jadi ini sangat penting banget yang hal basic gitu. Tekniknya adalah kita cuman cropping doang, terus sama masking aja sih. Terus sama nanti diatur aja gitu pencahayaannya sebagus mungkin. Tapi kalau gua rasa ini fotonya udah bagus ya, karena dikirimnya tuh SD ya. Nah, ini Bu Sininya nih ya. Jadi dia seorang guru sepertinya. Oke, langsung saja kita akan bahas ya. Di sini udah gua crop ya kayak gini. Tapi gimana cara cropnya? Di sini kita pakai pen tool ya. Jadi memang untuk teman-teman yang belajar Photoshop itu ya, pen tool itu harus dikuasai ya. Karena peran penting banget. Oke. Nah, di bagian sini kita pilihnya pad ya. Jadi kita akan crop ya dengan pen tool. Nah, kenapa pad? Karena biar tidak terjadi seleksi dengan yang namanya shape gitu. Oke. Di sini kita zoom ya. Kita zoom, caranya kita tekan Alt ya. Seperti ini Alt ya. Alt roll. Oke. Nah, sini kita pilih bagian dasar ya. Sini kita pilih bagian gambarnya ya. Jadi kita tinggal seleksi aja seperti ini. Nah, di bagian ini memang agak detail ya. Jadi harus benar-benar teliti. Oke. Jadi seperti ini caranya ya. Nih. Nah, untuk belajar pen tool kayak gini memang agak sedikit rumit ya. Ini menjadi tantangan banget buat para yang baru belajar Photoshop. Ini tuh tantangan banget karena memang sesusah itu belajar pen tool. Tapi kalau udah paham tekniknya ya, nanti suatu hari, nanti suatu saat pasti akan bisa. Yang penting latihan terus saja. Oke, kita harus teliti di sini. Nah, untuk scroll kita spasi, kita geser nah kayak gitu. Nah, kalau mau buat lengkungan kayak gini ada tekniknya. Tekniknya adalah ketika kita sudah mengklik, kita di sini klik lagi. Nah, di situ tinggal kita lengkungin gitu. Ya. Jadi klik tahan sambil dilengkungin kayak gitu. Pokoknya banyak sih yang sudah ngasih tahu tutorial cara nge-crop kayak gini ya. Nah, jadi ini dikirimannya kayak gini doang sih. Nah, ini kita sampai sedetail mungkin ya, sampai baju-bajunya. Nah, nanti kan gambarnya kan cuman segini ya. Nah, ini gimana caranya nanti gua akan kasih tahu juga nih triknya ya. Jadi kan yang jadi masalah ya seperti itu biasanya ya. Dimana gambarnya cuma separuh. Nah, ini gimana nih ngakalinnya? Nah, ini yang akan gua kasih triknya nih ya. Ini benar-benar ilmu banget nih, khususnya untuk para photoshopper yang belajar Photoshop. Oke.
Nah, jika sudah terseleksi seperti ini, kita tekan enter, maka dia akan terseleksi ya seperti ini. Ya, detail banget ya. Nah, kita tekan Ctrl J. Nah, dia akan duplikat. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini sudah cukup rapi ya. Nah, kalau teman-teman nyaranin kenapa nggak pakai AI ya? Kalau pakai AI di sini ya menurut gua kurang rapi sih, dan untuk gambarnya biasanya jadi pecah ya. Oke, ini masih SD gambarnya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tarik aja untuk gambarnya ya. Sini kita tarik ke gambar yang akan kita masukkan ya. Nah, sebelumnya kalau teman-teman mau masukkannya sebagian kiri ya, kalau ada space kayak gini bisa. Ya udah tinggal di seperti ini aja. Boom. Oke. Nah, di sini kita Ctrl T untuk perbesar. Tekan Shift lalu kita tarik. Nah, biar dia presisi gitu. Nah, tadi tuh awalnya gua taruh sini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini dia nongolnya ya di bagian sini. Kita coba bagian kiri dulu ya. Karena ini ada triknya yang bikin baju kayak gini. Nah, itu cara gimana nanti gua rapiin dulu ini ya. Gua rapiin dulu. Nah, ini kita crop lagi pada bagian anak ini ya. Jadi untuk menutupinya nanti gitu. Ya, kita crop lagi dengan rapi. Nah, ini enak banget kan? Pelan-pelan aja. Ini kita main pelan-pelan aja. Set. Nah, kita tekan spasi, jadi ada tangan gitu. Itu untuk geser-geser ya. Oke. Kalau mau diundo ya, biasa Ctrl Z. Oke. Atau dihapus ya. Jadi itu Ctrl Z biasa aja gitu. Oke, sini ya kadang nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa sih. Jadi terserah mau detailingnya kayak gimana. Oke. Jadi seperti ini. Tinggal ditarik-tarik aja. Head. Nah, sini ke bawah. Oke, ini videonya nggak gua crop ya. Jadi benar-benar langsung praktek kayak begini. Oke. Nah, sekiranya segini aja ya. Oke. Sini nggak apa-apa sembarang. Oke. Sini nggak apa-apa sembarang. Terus ke sini. Sini ke bawah ya. Nah, nggak apa itu sembarang aja. Nah, lalu kita tekan Ctrl Enter, lalu kita tinggal Ctrl J. Nah, jadi sudah seperti ini ya, sudah di crop. Nah, ini cukup rapi ya. Nah, ini gambarnya kita gimanain? Kita tinggal atasin. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Nah, ini kok gambarnya bolong kayak gini. Nah, ini yang teknik yang perlu kita pelajari, di mana kita tinggal mengambil sampel dari baju temannya ya. Jadi kita ambil yang bagian ini, bagian sampingnya aja. Nah, kalau ini nggak perlu pakai pen tool, tapi pakai ini aja, lasso tool ya. Oke, kita pakai lasso tool. Jadi di sini tinggal kita seleksi aja seperti ini, set, kita ambil. Nah, gitu guys. Nah, sini kita Ctrl J. Nah, kita ambil. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Nah, ini kita langsung aja geser, sini kita tarik. Nah, itu guys. Nah, ini kita tinggal Ctrl T, kita tinggal rapiin aja. Set. Nah, itu guys. Oke. Nah, ini kita rapiin lagi. Kalau mau di crop juga nggak apa-apa ya. Set. Kita delete. Nah, ini ke bawah, kita delete. Oke. Jadi seperti itu ya. Gampang kok cara ngerapiinnya. Nah, ini tinggal diatur aja gimana caranya. Ctrl T. Nah, sini kita geser. Set. Nah, terus kita pakai teknik yang namanya masking. Ini tinggal ditarik-tarik aja, cari posisi yang sesuai. Oke, dianggaplah ini udah mirip. Nah, kalau mau di brightness ya bisa, dimana biar menyesuaikan. Nah, tapi kita di sini clipping max ya, di biar ininya aja. Nah, kayak gitu guys. Oke, ini diatur-atur aja. Ini nggak apa-apa. Walaupun belum perapian, ini tekniknya seperti itu ya. Ini ya kayak gini yang gue buat nih. Tuh dia rapi ya. Jadi seolah-olah dia pakai seragam, padahal
dia juga nggak pakai seragam tuh. Maksudnya bolong tadinya. Ya, bolong dia tuh, bolong juga. Jadi gua ambil sampel. Nah ini sama tekniknya seperti itu. Nah ini tinggal di clipping mask. Di masking ya. Ini kita masking. Nah cara masking gimana nih? Gue tadi kecepatannya. Cara masking gimana? Pertama kita bikin layernya dulu di sini. Kita pilih masking, lalu kita ke brush, lalu kita pilih bagian sini warna hitam ya. Nah kayak gitu guys. Oke. Nah ini udah cukup nyatu lah ya. Nah kelihatan lah ya, nyatu lah ya. Pokoknya kayak gitu ya untuk tekniknya. Cuman ini karena nggak gue rapin banget, jadinya kayak gitu. Dan jadi hasilnya mana tadi? Nah ini ya, kayak gini. Bukan, yang ini nih. Yang rapi. Nah ini ya, ini cukup rapi. Oke, karena gambarnya juga udah gue kirim, jadi cukup bagus. Nah kalau mau pindahin ke sini, tekniknya juga sama ya. Karena permintaannya itu mintanya ditaruh pojok ya dari Bu Cindy ini. Nah tekniknya juga sama, yaitu masking. Nih tadi gue udah buat yang hasil jadinya yang sebelah mana. Nah ini nih. Jadi ini sama aja. Yang di masking orang ini ya, anak kecil ini ya. Jadi kita tinggal tempel aja mana yang sedang kita edit tadi. Nah ini ya. Ini kita hilangkan. Jadi kita ambil lagi keropannya ini. Kita ke sini. Nah, atur sekira-kiranya dia tetap kelihatan. Nah, kira-kira segini nggak apa. Set. Nah, sekarang yang di masking dianya ya. Jadi kita nggak perlu nge-crop ininya. Oke, gimana caranya? Tinggal kita opacity dulu sebelumnya. Lalu kita sini masking. Nah, sini kita tekan brush ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi anak kecil ini yang di masking ya. Nah, ini adalah sebuah teknik. Nah, di sini kan masih menutupi ya. Jarinya masih tutupan. Ini kita rapihin lagi aja. Ini set. Nah, kira-kira seginilah. Biar kita nggak perlu ngedit bajunya lagi. Oke. Nah, kira-kira segini. Nah, ini kita masking. Ini kita opacity-nya kurangin. Oke. Nah, kita kecilin. Set. Kayak gitu. Nah, ini bagian jarinya juga sama. Nah, di sini kita masih perlu detail nih ya. Jadi kita harus nampilin jari si anak ini nih yang di depannya. Ya. Jadi biar kelihatan. Nah. Mantap ya guys ya. Jadi ini tekniknya nih. Nih bisa teman-teman langsung nyari pekerjaan yang bisa editingnya ini ya. Ini bisa jadi portofolio atau kemampuan teman-teman ya. Karena sekarang skill editing juga cukup penting ya. Oke. Nah. Oke. Set. Nah ini kuping dari anak kecil ini. Kita rapiin aja. Set. Gosok. Nah. Kayak gitu guys. Set. Gokil ya. Gila. Nah seolah-olah dari belakangnya. Cuman ini kayak arwah. Tapi kita tinggal fullin. Nah kayak gitu guys. Jadi seolah-olah nyempil ya. Ini tinggal dirapin aja sekiranya kalau yang belum rapi. Nah gokil ya. Mantap gak Bu Cindy? Jadi kayak gitu ya untuk caranya. Oke. Set. Ini kita rapin lagi. Set. Nice banget. Oke, jadi sudah selesai ya. Ini nyempil kayak gini. Karena permintaan dari Bu Cindy katanya maunya kayak gitu guys. Oke. Jadi seperti itu. Untuk tekniknya di sini cara menghilangkannya adalah kita menghilangkan background ya. Menghilangkan background dengan pakai crop pen tool. Nah,
terus kita masking ya. Kalau mau seperti ini detailnya, kita ambil sampelnya dulu ya, sampel bajunya. Jadi walaupun kepotong kayak gini, kita bisa ngambil sampel dari temennya gitu. Jadi kayak begini nih. Tuh, jadi ini ngambil sampelnya tinggal kita masukin. Nah, atau teman-teman mau gabungin dulu juga bisa. Nah, kayak gitu ya. Mau digabungin dulu bisa. Nah, jadi kayak gitu aja udah nyatu kan ibaratnya. Kalau Photoshop memang suka gitu ya, bagus ya memang. Tinggal kita masking aja. Nah, kita masking jadi seolah-olah terlihat nyatu gitu. Set. Nah, set. Nah, seolah-olah nyatu ya. Jadi kayak gitu, itu sebuah teknik namanya. Teknik sampling gitu, mengambil sampel dari baju yang lain. Karena untuk foto, ya gitu ya. Oke, jadi kayak gitu untuk caranya, gampang banget ya. Buat teman-teman yang belajar editing dengan Photoshop, ini bisa dijadikan skill baru ya. Atau teman-teman yang sedang mau ingin buka jasa percetakan, jasa foto kayak gini nih juga bisa dijadikan bisnis atau jasa ya, sekitar 20.000, 30.000, bahkan 50.000 kayak gini ya. Untuk jasa-jasa foto kayak gini itu bagus banget. Ini bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Intinya editing foto tekniknya seperti itu. Sebenarnya banyak ya. Mulai dari manipulasi, teman-teman bisa pelajari tuh. Belajar manipulasi itu kalau udah paham nanti bisa lah bikin. Buat yang ingin mendalami skill Photoshop bisa cek aja belajar playlist ya di channel ini, karena gue ada memberikan tutorial juga. Kalau mau tanya-tanya juga silahkan ya. Thank you udah nonton. Jangan lupa langsung praktek ya kalau mau coba. Dan thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen juga jika yang mau tanya-tanya atau request gimana teknik foto editingnya gimana. Thank you. Dah. Wush.